Halo teman-teman, Bahas Saham. Kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Seperti biasa teman-teman, pada episode kali ini saya akan kembali membahas salah satu emiten yang menurut saya pribadi perlu dibahas atau mungkin ada hal menarik mungkin ke depannya gitu ya teman-teman. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas salah satu saham atau emiten dari Pak Haritano Sudibyo ya. Yaitu mungkin hype juga beberapa periode belakangan ini karena harganya yang semakin turun, yaitu saham BMTR. Nah, mungkin teman-teman investor tahu, untuk emiten ini kan dipegang oleh Pak Loh Keng Hong ya, salah satu investor ternama di Indonesia gitu ya. Tapi Pak Loh Keng Hong sudah megang saham ini, ternyata kalau kita lihat secara sekilas, di sini emiten ini belum mengalami yang namanya kenaikan harga yang signifikan gitu ya. Dan malahan beberapa periode belakangan ini, harganya turun kembali ke harga pada saat Pak Loh Keng Hong memperoleh saham ini atau harga perolehan yang dimiliki Pak Loh Keng Hong gitu ya. Jadi kemarin itu kemungkinan bisa terjadi Pak Loh Keng Hong itu BEP atau rugi ya pada saat dia sudah memiliki emiten ini kurang lebih di harga 200-an rata-ratanya gitu ya. Nah, ternyata sekarang juga posisinya emiten ini berada di angka 200 juga ya, di 218. Nah, kalau kita lihat secara sekilas ya teman-teman, emiten ini memang pernah mengalami peningkatan di tahun 2007 dan di tahun 2013. Periode tertingginya di tahun 2018 yang mencapai kurang lebih di 2.800 gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara periode sekarang, emiten ini cukup jauh turunnya. Apakah memang ini diakibatkan penurunan pendapatan? Tapi memang iya teman-teman. Tapi kesempatan kali ini saya akan lebih fokus ke sisi teknikalnya teman-teman ya. Karena memang terkadang memang lebih menarik ya melihat secara teknikal bagaimana pergerakan harga sahamnya ke depan gitu. Daripada membahas hanya dari sisi fundamental gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja kita akan coba melihat dan memperhatikan ya emiten Pak Loh Keng Hong ini gitu ya teman-teman. Nah, secara umum kalau kita lihat ya dari chart monthly ya teman-teman, di sini memang terlihat penurunan cukup signifikan ya, karena di sini terjadi yang namanya kurang lebih kayak double top atau Elliott wave juga ya teman-teman ya. Di sini, nah kalau kita tarik secara bulanan ya, saya akan coba menggambar Elliott wave-nya ya. Nah, di sini kalau memang Elliott wave sih dia memang terjadi secara monthly. Sini saya akan coba menggambar ya. Di sini terjadi impulsive wave. Impulsif yang pertama, di sini support yang kedua, yang ketiga di sini, turun keempat di sini ya, dan yang terakhir itu di sini yang paling tinggi. Dan setelah itu dia tidak mencapai titik tertinggi lagi gitu ya teman-teman. Dari sisi Elliott wave-nya. Nah, dari sini dia terjadi koreksi ya. Wave koreksi. Di sini koreksi yang pertama A, B, dan sepertinya di sini adalah C ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat secara bulanan memang secara long term dia terjadi Elliott wave yang sempurna ya, dari Elliott wave yang pertama kemudian masuk ke yang koreksinya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita coba perhatikan lagi, setelah Elliott wave ini harusnya bullish ya teman-teman, tapi di sini tidak terjadi, malah yang terjadi itu sepertinya ada Elliott wave yang reversal atau Elliott wave yang bearish ya. Nah, kita coba gambar dulu. Yang pertama dari sini dia mengalami Elliott wave yang pertama, teman-teman. Di sini yang pertama, yang kedua, titik ketiganya di sini keempat, dan di sini adalah yang kelima, teman-teman. Ini lebih rendah lagi ya pada saat pandemi Covid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini sudah mencatatkan koreksi ya? Nah, kalau kita coba tarik correction wave-nya yang di A, B, dan C ya, harusnya kan di A itu dia akan mengalami yang namanya periode pembalikan arah dari impulsifnya ya. Yang di sini A, nah kemungkinan di sini adalah B. Nah, sepertinya kalau saya lihat ya teman-teman, prediksi saya pribadi sih ini masih merupakan bagian dari Elliott wave ya. Dan kalau saya lihat
secara pribadi sih ini memang akan terjadi secara periode long term gitu ya teman-teman. Karena kalau saya lihat di sini pergerakan harga sahamnya ini masih merupakan bagian dari wave koreksi, yaitu wave koreksi A, B, dan C setelah adanya Elliott Wave Bearish ya. Nah, kalau saya prediksi saya sih teman-teman, memang ini akan terjadi secara long term, tapi saya yakin sih nanti kedepannya akan ada penguatan ya, terlepas dari sisi fundamental ataupun hal lain yang mungkin berkaitan dengan emiten ini gitu ya teman-teman. Nah, kalaupun memang ini terjadi ya, karena untuk koreksi dari bearish ya, itu akan terjadi koreksi A, B, dan C secara bullish ya. Walaupun nanti memang setelah wave A, B, dan C koreksi ini mungkin akan ada koreksi, atau maksud saya impulsif yang memang betul-betul bullish gitu ya. Tapi secara teknikal memang emiten ini sudah oversold ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang di sini terlepas dari fundamental ataupun kondisi perusahaannya ya, kalau secara teknikal sih emiten ini kemungkinan besar akan mengalami periode bullish ke depan gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah secara short term kemudian atau mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak dari periode-periode sebelumnya. Bisa setahun 2 tahun ya teman-teman. Dan kalau memang kita lihat secara teknikal memang hal itu mungkin terjadi karena pertama dia sudah oversold ya. Oversold dan sepertinya untuk pergerakannya juga akan mengakhiri periode yang namanya bearish ya. Karena tidak mungkin teman-teman, kalau kita lihat sih cukup menarik sih emiten ini, walaupun memang dia nanti kalau kita lihat secara sekilas dari laporan keuangannya ada beberapa hal yang menurun gitu ya. Nah mungkin kalau kita lihat secara detail ya, saya coba ganti grafiknya menjadi weekly ya teman-teman. Nah untuk weekly-nya sih, untuk weekly saya akan coba menarik garis horizontal ya, untuk menentukan titik resisten maupun titik supportnya gitu ya teman-teman. Di sini ada horizontal line. Yang pertama benar sekali bahwasanya di angka 200 ini merupakan titik support kuat teman-teman. Nah kalau saya coba tarik garis ya, saya coba kembalikan ke monthly-nya. Nah titik 200 ini pernah menjadi titik terkuat juga di tahun-tahun atau periode yang cukup jauh ya sebelumnya ya. Di sini kalau kita lihat di 200 ini tahun 2009 dan juga di tahun 2005 gitu ya teman-teman. Nah ini terulang lagi pada saat pandemi COVID, titik 200 ini menjadi titik yang support. Dan memang di sini juga periode terakhir yang kita lihat di sini di tahun 2024 tahun ini ya, periode Agustus atau periode bulan Juni memang 200 itu dia memantul gitu ya. Nah, apakah menurut saya pribadi sih apakah ini akan bisa menurun lebih dalam lagi dari 200? Saya rasa sih kemungkinannya akan cukup sulit ya teman-teman. Karena tadi salah satu pengaruhnya tentunya beliau atau Pak Loh Keng Hong memiliki emiten ini di harga rendah gitu ya teman-teman. Jadi saya rasa sih cukup sulit karena kepemilikan dari beliau juga cukup besar ya, di atas 5%. Jadi untuk pergerakan sahamnya sih saya yakin sih akan menguat ke depannya, terlepas dari faktor-faktor fundamental ataupun hal lainnya. Tapi secara teknikal sih ini sudah saatnya sih teman-teman untuk bullish ya. Mungkin pendapat saya pribadi sih kita bisa menghold emiten ini tapi jangan dalam jumlah yang cukup besar gitu ya teman-teman. Tetap money management yang baik. Mungkin bisa menginvestasikan ya mungkin hanya 10% atau 20% dari portofolio teman-teman. Nanti kita akan lihat hasilnya ya untuk beberapa tahun ke depan. Dan teman-teman juga jangan menggunakan uang yang dibutuhkan segera ya, tapi pakailah uang dingin gitu teman-teman. Karena nanti bisa jadi memang resikonya cukup tinggi, bisa menurun lebih dalam lagi. Dan mungkin kalaupun naik ya mungkin akan memberikan keuntungan yang tidak terlalu signifikan juga bagi kita gitu ya teman-teman. Nah sekarang saya akan coba menggambarkan garis horizontal untuk menentukan titik resistennya ya. Nah, di sini kalau saya tidak salah ya teman-teman, titik resisten pertama itu berada di kurang lebih kisaran 300 ya, 350 deh teman-teman. Karena di tahun dari 2004, kemudian di tahun 2009, angka 300 ini atau 350 ini menjadi titik resisten gitu ya. Nah, kalau kita perbesar grafiknya, di sini juga dia pernah mengalami pembalikan harga pada periode 2023 bulan Juli ya. Harga 350 ini saya rasa menjadi titik resisten yang cukup kuat yang mungkin belum bisa dipatahkan untuk emiten ini gitu ya. Untuk sementara sih 350 kemungkinan besar akan menuju ke sana. Kalau memang nanti koreksi Elliott Wave ABDC ini terjadi, dia akan menuju ke titik 350 gitu ya teman-teman. Nah kemudian
Saya akan coba bagaimana kan nanti peluang emiten ini kalau memang dia tembus dari titik 350 ya sebenarnya sangat bagus ya teman-teman kalau kita lihat secara teknikal gitu ya. Tapi banyak mungkin faktor-faktor lain yang membuat emiten ini menjadi ya mungkin teman-teman investor juga sudah paham ya untuk sejarah atau historis emiten ini yang sering right issue dan segala macam. Mungkin eh, ada wacana-wacana lain yang mungkin mempergunakan uang perusahaan untuk hal-hal yang ya mungkin tanda kutip ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga balik ke point of view-nya teman-teman gitu ya. Nah, kemudian kalau memang emiten ini bisa menerobos 350, potensinya sebenarnya cukup menarik teman-teman, menuju ke harga 445 atau kita katakan aja 450 ya teman-teman. Nah, 450, ya jadi sebenarnya cukup menarik ya teman-teman. Kalaupun nanti koreksi dari Elliott Wave bearish ini terjadi, yaitu di A dan B dan C, harusnya titik C nanti untuk final koreksinya itu harusnya lebih tinggi dari poin A gitu ya. Berarti kalau memang Elliott Wave secara periode long term ini terjadi, untuk koreksi di poin C nanti harusnya lebih tinggi dari resisten yang pernah diraihnya, yaitu pada periode tahun 2022 di angka 450-an gitu ya teman-teman. Berarti harusnya untuk beberapa periode ke depan, mungkin long term ya tidak masalah ya, emiten ini pasti akan mengalami yang namanya periode bullish kalau secara teknikal gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya cukup menarik sih emiten ini. Balik lagi tadi mungkin teman-teman boleh mencoba ya memang agak sedikit gambling teman-teman, tapi kalau secara teknikal sih sudah saatnya sih emiten ini untuk lepas landas menurut persepsi saya gitu ya teman-teman. Nah, hal-hal apa saja yang mungkin mendasari saya mengatakan seperti ini? Mungkin setelah dari teknikal ini kita bisa melihat laporan keuangannya sebentar ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada hal yang menarik dari laporan keuangannya. Jadi kita langsung saja ke bagian pendapatan ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian pendapatan sampai dengan kuartal kedua tahun 2024, memang dari sisi pendapatannya sih menurun ya secara totalitas. Dari yang sebelumnya mencapai 5,9 triliun, di periode Juni 2023 sekarang dia hanya mencapai 5,4, yaitu menurun kurang lebih 300-an miliar ya teman-teman ya. Oh, mohon maaf, 500-an miliar maksud saya. Ya itu cukup signifikan sih teman-teman. Tapi memang dari sisi beban langsung, dia terlihat efisien karena sebelumnya mencapai 3,4 triliun, sekarang sudah menurun menjadi 3 triliun ya. Dan memang sih kalau secara laba bersih ya ini cukup rendah ya teman-teman. Kalau sampai dengan kuartal kedua saja dia baru tidak mencapai 500-an miliar gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kita perlu melihat teman-teman item-item apa saja dari pendapatan ini gitu ya. Nah, ini mungkin sudah saya lihat ya tadi ya. Nah, dari pendapatan secara umum kan emiten BMTR ini dia terdiri dari iklan dan konten gitu ya. Iklannya juga dibagi dua teman-teman, yaitu ada yang non-digital dan digital. Untuk yang non-digital sih ya, saya rasa sih ini say goodbye aja ya teman-teman. Karena dari pendapatan iklan non-digitalnya menurun sangat-sangat signifikan dan tergerus dari tahun ke tahun ya teman-teman. Saya pernah mengikuti emiten ini di tahun 2021, pada saat emiten ini lagi hype-hypenya ya. Untuk pendapatan non-digital ini sepertinya memang signifikan penurunannya ya dari tahun 2021. Yang sebelumnya dia pernah mencapai kalau tidak salah di 3 triliun ya. Sekarang dia hanya mencapai angka 2 triliun. Dan sekarang per tahun 2024 kuartal kedua, dia hanya mencapai 1,9 triliun atau 2 triliun ya teman. Nah, kemudian dari iklan digital, ya tidak terlalu nendang ya teman-teman. Di tahun 2023 dia mencapai 1,3 triliun, sekarang juga hanya mencapai 1,3 triliun. Jadi tidak ada signifikansi ya. Kalau mungkin orang-orang mengatakan pendapatan iklan dari digital akan menggantikan. Saya rasa sih belum bisa karena penurunan iklan non digitalnya itu tidak bisa ditutup dengan kenaikan iklan digital seperti itu teman-teman. Jadi tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian hal yang patut disoroti yang menurut saya bagus ya, dari konten dan IP-nya ini cukup signifikan ya, dari 727 miliar sekarang sudah mencapai angka 1 triliun. Dan ini perlu kita menjadi concern ya teman-teman, karena ada salah satu item dari pendapatan ini yang mengalami peningkatan, yaitu di konten dan IP. Nah, kemudian di subscription juga terlihat meningkat ya, tapi tidak terlalu signifikan. Tapi ya wajar saja sih teman-teman, karena orang-orang di zaman sekarang ini dia lebih suka langsung menonton dari YouTube maupun platform-platform lain yang lebih terkenal gitu ya.
Tapi hal yang perlu saya pastiin sih untuk konten dan IP-nya ini cukup signifikan sih teman-teman. Ini perlu menjadi hal yang mungkin nanti akan membuat emiten ini meledak ya, sesuai dengan teknikal tadi yang kita bahas gitu teman-teman. Nah, untuk TV berbayar sih dan broadband ya, ini juga menurun signifikan teman-teman. Dari sebelumnya 1,2 triliun, hanya 827. Nah, kalau prediksi saya seperti apa ke depannya, forecast saya, konten dan IP ini sepertinya akan mengalami peningkatan. Non-digital akan turun drastis, dan digital ya kemungkinan besar sih kalau tidak stagnan, ya seharusnya manajemen harus lebih memikirkan inovasi di bidang digital ya, karena pada umumnya juga masyarakat sudah menuju ke hal-hal digital gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten BMTR ya, teman-teman. Mungkin teman-teman boleh berkomentar kalau tidak setuju dengan analisis saya. Tapi yang jelas tadi secara kesimpulannya, emiten ini saya yakin untuk periode ke depan, ya medium sampai dengan long term, akan mengalami peningkatan ya, teman-teman. Setelah emiten ini mengalami banyak penurunan harga saham ya dari periode-periode sebelumnya. Ya mungkin teman-teman banyak berpikir emiten ini kan lebih banyak dipegang oleh publik gitu ya. Ya memang benar sih teman-teman. Itu yang membuat salah satunya emiten ini berat untuk naik ya. Terlalu banyak kepentingan retail gitu ya teman-teman. Tapi terlepas dari itu ya tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Bumi saja bisa, saham Bumi maksud saya bisa dikerek naik walaupun komposisi retail lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai BMTR secara singkat ya teman-teman. Boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.